Ada yang tulisannya kayak gini. Ini yang kayak gini sama ya. Ini pun juga sama. Ini ada hubungan dengan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba atafam mudha'afa wallahu wattaqullaha la'alakum turhamun ya. Ini la'alakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba atafam mudha'afa. Ya. Udah. Ini di sini ini wattaqun nar, nah, ya. Wattaqun nar, ada wattaqullah ada. Ini ada perbedaan takut kepada Allah Ta'ala dengan takut kepada api neraka, itu ada suatu perbedaannya. Ya. Ya. Kalau takut kepada Allah Ta'ala bisa jadi karena kehebatannya, karena kekuasaannya, karena iradahnya, karena kesuciannya. Tapi kalau takut kepada api neraka karena bahayanya, gitu ya. Karena bahayanya, karena keganasannya, gitu ya. Jadi ada perbedaan unsurnya. Kalau kita takut kepada Allah berarti sifat, takut kepada sifatnya Allah, gitu ya. Jadi kalau takut kepada nar berarti takut kepada hamba Allah Ta'ala. Api itu hamba Allah Ta'ala. Ya, ada suatu perbedaan tingkatan ketakwaan, ketakutan tersebut. Ya, nanti dijelaskan. Ya. Udah? Nah, ada yang udah? Wattaqu aslinya katakannya ittaqu jamak ya. Makanya alifnya tersebut tidak boleh dibuang. Aslinya wawunya wawu ataf itu namanya ya. Wawu bisa bil mana dam, bisa bil mana ma'a. Kalau ini bil mana dan, artinya berarti wawunya wawu ataf gitu. Wattaqu berarti kalau pembacaan tajwidnya baca idgham. Setiap ada huruf yang disabdu pasti ada penekanan satu huruf. Wattaqu ada penekanan, ya, ada ditekan. Ya, ada penekanan. Karena bacanya idgham, huruf yang berganda harus ada tekanannya. Sekitar tekanannya berapa? Sekitar 1 alif 2 harokat. Wattaqun narallati punya tidak boleh dibuang karena ini ada ini, maka huruf-huruf yang kayak gini semuanya ini kalah ini dengan huruf yang bersabdu ini. Ya. Hanya diidghamkan ke sini. Ya. Nah ini
Ini kenapa masih tetap ditulis kayak gini Pak? Ya tetap masih ditulis untuk menandakan bahwa itu kalimatnya kalimat jamak. Lah kalau tidak ditulis, maka tidak akan pertandaan bahwa di situ ada kalimat jamak. Tuh. Kalau kayak gini saja, nah ngapa sih tulisannya? Kan sama-sama wattaqun. Misalnya, ya, misalnya gini saja. Misalnya saja. Kan sama-sama juga. Ya. Sama enggak kira-kira bacaannya? Sama enggak dengan bacaan ini dengan ini? Sama. Bacaannya Mbak. Kenapa sih harus dikasih kayak gini ini? Kalau ini namanya mufrad. Mufrad itu tidak jamak, tidak mengandung unsur jamak. Itu. Makanya untuk menandai di sini kalimat jamak, ya, jamak. Makanya wawu ini, wawu jamak dengan alif jamak ini makanya tidak dibuang, akhirnya ke sini. Larinya ke sini. Maka ini lamnya ini dinamanya lam ta'rif. Lam ta'rif samsiah, lam samsiah namanya. Hukum bacanya idgham samsi namanya. Karena lam ta'rif ini menghadapi huruf yang disabdu, maka di sini ini walaupun ini baca pembahasannya di sini, tapi bacanya malah ke sini. Bacaannya malah ke sini. Kan lam ta'rif lam samsiah nih. Hukumnya kan di sini lam samsiah. Tapi malah yang dibaca di sini. Itu kan kehebatannya daripada hukum ini huruf yang disabdu tersebut. Wattakunna lam komarianya lam ta'rifnya tidak dibaca lagi, akhirnya yang dibaca nunnya. Ya, ini. Kenapa sih tidak dihilangkan saja? Kalau dihilangkan enggak apa sama kan kalau misalnya kalau gini. Kan dihilangkan ya. Kan sama. Ya enggak? Kalau dihilangkan, Pak. Sama enggak kira-kiranya? Perbanyak enggak baca banyak enggak tulisannya. Kalau kayak gini bacaan kan kurang lebih sama. Wattaqun nar. Ya enggak? Kalau kita baca ini kan sama gitu. Bacaannya apa? Kalau dibaca kan sama kan? Ya enggak? Sama kan? Kalau ini artinya ini lam ta'rif namanya. Artinya lam ta'rif ini untuk memakrifatkan memakrifatkan kalimat ini nar tersebut. Bahwa kalimat nar tersebut itu merupakan khusus. Ada kekhususan. Ada kekhususannya. Diperuntukkan apa? Ini untuk mengetahui pemahaman kalimat Pak, supaya kita itu paham tuh artinya itu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang macam kayak gini, walaupun kita hukumnya tajwid, kita membahas ilmu tajwid, paling tidak kita cermat-cermat sedikit lah ilmu nahwu ya, supaya kita paham. Kok dikatakan ya ini ya cermat sedikit. Di sini namanya lam ta'rif, artinya untuk memakrifatkan kalimat ini tersebut, nar tersebut, supaya ada kekhususan. Ya, kenapa sih? Karena di sini berarti api neraka itu memang dikhususkan untuk orang-orang ini. Memang khusus. Ada khusus. Ya. Kalau bukan orang-orang ini, maka tidak akan mendapatkan nar. Ada kekhususannya. Begitu kalimatnya. Hukum bacaannya bacaan lam samsiah, ya, lam samsiah. Narnya dibaca mato bi. Alif jatuh setelah huruf yang di garis atas atau fathah, ya, alif, ya, fathah atau bahasanya gini aja. Kalau tidak paham kayak gitu bahasanya gini. Di mana ada huruf ada harokat fathah menghadapi alif, maka alifnya tersebut dinamakan mato bi. Itu ya. Menghadapi ya namanya. Panjang bacaannya satu alif dua harokat.
Terus allati. Ini bacaan idgham. Ya. Nah, kalau ini lain lagi. Ini lam ini dengan ini beda lagi. Kalau ini namanya lam ta'rif untuk memarifatkan kalimat, untuk mengkhususkan. Makanya apa namanya sifat-sifat yang 99 itu pasti ada lam ta'rifnya. Karena khusus. Hanya dikhususkan sifat-sifat 99 itu memang dikhususkan untuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha esa. Makanya ada lam ta'rif al-jabar, al-kalam, misalnya al-sabur, ar-rahman, ya ada lam ta'rifnya semuanya. Tuh, ada lam ta'rifnya. Memang khusus. Ya, kalau tidak ada itunya, maka hukumnya nakirah. Rahman sifatnya. Tapi kalau bisa dikasihkan ar-Rahman berarti zat yang maha kasih sayang. Ar-Rahman gitu. Kalau Rahman berarti kasih sayang. Umum maknanya. Nakirah artinya maknanya umum gitu. Ini ada kemarifatan ya. Ini untuk memahami. Jadi di sini hukumnya idgham. Rallati. Lah idgham tersebut apa? Pengertiannya ya masukkan huruf yang satu kepada huruf yang kedua. Rallati. Ya, rollnya ditekankan. Ada huruf yang disabri ditekan sekitar 1 alif 2 harokat. T-nya ya. T-nya bacaan apa? Mat, jaiz, fasil ya. Di mana ada huruf mat ini ya. Ini huruf matnya ya mat ini huruf mat, huruf yang harus dipanjang-panjang. Mat itu bahasa Arabnya dawamun, panjang. Bahasa istilah ilmu tajwid memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang, itu huruf mat. Ya, itu bahasanya. Di mana ada huruf mat menghadapi hamzah atau alif 2 kalimat. Uiddat 1 kalimat, allati 1 kalimat. Ya. Maka dinamakan mad jaiz fasil. Jaiz artinya wenang, fasil artinya pisah 2 kalimat tersebut. Lah panjang bacaannya khilafiyah. Ada yang mengatakan 2,5 alif, ada yang mengatakan 2 alif, ada yang mengatakan 1,5 alif. Khilafiyah. Para ulama tajwid, para ulama nahwu tersebut, ulama nuhat tersebut khilafiyah. Yang intinya panjangnya lebih panjang daripada mad tabi'i. Makanya untuk menandai kalau kayak gini kan enggak tahu kita ya. Ya enggak, kalau orang awam kan enggak tahu. Untuk menandai daripada membedakan antara mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, ditandailah ini. Bahwa ini lebih panjang daripada ini. Ada keloncaran kayak gini. Ini tandanya. Bahwa tanda yang macam ini bacaannya lebih panjang daripada tanda yang macam kayak gini. Itu pengertian ilmu orang awam. Ya. Kalau ilmu tajwid yang kalau namanya? Koran-koran Utsmani kan kadang-kadang enggak ada kayak gininya. Gitu. Di coret. Hanya orang-orang yang pandai ilmu tajwid saja udah paham. Nah, kalau tanda kayak gini, nah tapi ini tetap panjang gitu. Tapi kalau kita harus ditandai kayak gini supaya paham, karena kita masih awam pemahaman ilmunya itu masih awam, masih paham, baru pengenalan. Makanya harus ditandai kayak gini. Kadang-kala yang ditandai kayak gini pun kita itu tidak sesuai dengan bacaannya. Kadang-kala disamakan dengan bacaan yang ini, kadang-kala dipendekkan. Padahalnya tanda kayak gini itu harus lebih panjang daripada ini. Paling enggak gitu, Pak. Ya. Itu kadang-kala sudah ada tanda ini besar-besar pun kadang-kala kita tidak menyesuaikan dengan tandanya. Padahal kayak gitu. Uiddat. Nih, sabdu ya. Sama dengan baca idgham. Datnya tidak perlu dihameskan. Sifat aslinya timbul tak. Ujung nih, tak. Keluar dari siaran tapi sedikit, tidak boleh terlalu menekan. Kalau kita menekan akhirnya keluar dari siarannya banyak. Touch gitu. Tabat. Akhirnya keluar dari siarannya banyak. Padahal taknis tersebut terbebas kalau tidak bertemu dengan sa. Bertemu dengan sa
Ya. Jim, za, sin. Ini yang hampir sama makhraj-makhrajnya itu ya, yang ada keluaran tersirannya. Yang ada keluaran tersirannya. Kalau bertemu dengan yang huruf-huruf yang macam ini, yang keluaran tersirannya tidak perlu dihameskan, artinya mengeluarkan tersirannya. Nah, kalau bertemu dengan ini seperti ini, kadzabat, harus ada keluaran tersirannya. Karena hukum tak taknis tersebut ada 3 macam. Pertama diidghamkan, yang kedua harus diidharkan. Ya. Diidharkan artinya kalau tak taknis bertemu dengan ini, maka diidharkannya artinya keluaran tersiran hamesnya. Kadzabat samudu bittaghiyah. Ada keluar. Kalau tidak ketemu dengan huruf ta dengan to, artinya sifatnya sama, maka ini diidghamkan. Nadijat artinya diidghamkan. Jadi tidak boleh keluar desiran hamesnya. Ya, tidak semuanya tak taknis harus dikeluarkan desirannya. Tidak boleh. Ini kadang-kadang kita itu kan, ya kalau kita perhatikan orang kalau asalkan ada tak taknis dibaca padahal tidak semuanya harus dikeluarkan desiran hamesnya. Di situ ya. Ini artinya jelaskan sifat ini tak nih. Di ujung lidah tak. Itu ya. Jadi di situ. Lil kafirin, lamnya lam fi'il. Lam fi'il hukum bacanya idhar. Lam ta'rif qamariyah juga baca idhar, tapi berbeda dengan bahasanya. Sama-sama hukumnya idhar. Karena kita membahas ilmu tajwid jadi idhar. Idhar artinya jelas. Kalau ada lam kayak gini, ada tanda sukun ya. Walaupun 2 maupun 1 ya. Misalnya walaupun 2 maupun 1 al-ahad misalnya. Ahadu. Ini walaupun 2 sama 1 pasti dibaca idhar. Hukum bacanya idhar. Di situ. Jadi namanya ini lam ta'rif, ini lam fi'il namanya. Lam fi'il tersebut lil kafirin, makanya setiap kafir tersebut lil kafirin ada lam fi'ilnya biasanya. Karena menandakan suatu perbuatan. Perbuatan orang itu kafir. Ya, kafir itu artinya apa? Artinya apa? Kafir tersebut itu meniadakan suatu kebenaran. Artinya tidak percaya dengan adanya suatu kebenaran, itu disebut kafir. Makanya kafir itu dibagi macam-macam. Ada kafir jundub, ada kafir asyir, ya, ada kafir ingkar, macam-macam. Maka kita itu tidak bisa kita itu melafalkan mengkultuskan orang semuanya itu asalkan salah paham kafir, asalkan salah paham kafir. Tidak boleh. Seperti saudara kita ya tidak salah paham atau gimana, mungkin aliran-aliran yang lainnya seperti Wahabi atau gimana itu sikit-sikit mengatakan orang kafir karena tidak sepaham, ideologisnya tidak sama. Padahal kalau sudah Islam itu diikat dengan tali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah nurul kita. Walaupun pemahamannya itu berbeda, namanya otak manusia tempurungnya berbeda, makanya isinya berbeda. Pemahamannya juga berbeda. Maka kita tidak boleh mengafir-ngafirkan orang. Itu intinya gitu. Orang kan dengan sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Maka suatu perbuatan mengingkari suatu kebenaran itu disebut kafir. Maka tidak semuanya orang saya mengingkari hal sini walaupun itu benar, tapi saya tidak mengingkari adanya Allah dan Rasulnya. Itu belum disebut kafir yang ingkar. Beda kafirnya setan dengan kafirnya Abu Jahal, dengan kafirnya kaum komunis, beda-beda. Ya, itu lil kafirin. Intinya ini dibaca idhar, ya. Artinya jelas ya. Ka dibaca mad badal. Mad badal itu diganti daripada hamzah. Nah, kalau di sini disebutkan hamzahnya, maka susah membacanya lil kafirina. Cukup dibaca lil kafirina. Ringan mana dengan kita membaca lil kafirina dengan lil kafirina? Ringan mana? Nyaman mana kita bacanya? Tentu kita lil kafirina. Nyaman di situ.
Oh, paling nyaman sebenarnya orang awam itu tinggal baca ya. Paling aman tuh. Paling nyaman orang awam itu. Sudah ada, sudah direnovasi. Maksudnya sudah sedemikian itu dimudahkan orang-orang awam supaya bisa belajar. Tapi kadang-kadang tidak mau belajar. Orang-orang yang elit-elit, istilah salafi itu sana, orang-orang para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya, susah payah loh mengumpulkan urasan-urasan itu paling susah payah. Mencarinya dan lain sebagainya itu paling susah. Ya. Ya begini, hitam nih. Ya. Kita nyaman sekali, sudah ada gitu. Ada keterangan-keterangan kayak gininya dan lain sebagainya. Kafirin dibaca matahari di sukun. Pembahasannya kalau enggak huruf ya sukun ya mati menghadapi huruf hidup, ya. Huruf hidup. Tingkah wakaf huruf hidup tersebut dimatikan. Memang itu syaratnya. Kalau kita itu mewakafkan sesuatu kalimat, huruf hidupnya yang terakhir harus dimatikan, tidak boleh dihidupkan kembali. Maka untuk menandai daripada ini ada huruf hidup, maka panjangnya ditambahkan ke sini. Itu. Jadi namanya mat aridi, maka dinamakan mat aridi sukun. Mat itu huruf yang harus dibaca panjang. Huruf yang harus dibaca panjang mana? Ya sukun itu. Mat tabi'i. Aridi sukun artinya datang baru. Sukunnya huruf mana? Huruf yang terakhir tersebut. Karena kita wakaf, karena kita berhenti, maka huruf terakhir dimatikan. Untuk menandakan bahwa di sini ada huruf yang tadi hidup dimatikan, tambahkan panjangnya lil kafirin. Tidak langsung lil kafirin, tidak boleh. Lil kafirin. Harus gitu. Itu caranya. Nah, panjangnya itu khilafiyah juga, panjang kayak gitu. Kecuali mat lazim mutawal ilmi, mat lazim mutawal harfi, musakol dan lain sebagainya. Itu sepakat ulama itu membaca 3 harokat, 3 alif 6 harokat. Kalau mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, mat aridi sukun itu khilafiyah semuanya. Artinya bisa panjangkan, yang pasti dipanjangkanlah lebih panjang. Ini jimnya jaiz ya. Boleh berhenti, boleh tidak. Karena ada wakaf itu berhenti saja karena sudah sesuaikan dengan, sudah bisa dipahami. Apabila kalimatnya sudah bisa dipahami, sudah termasuk wakafnya wakaf tam, artinya wakaf yang sempurna. Walaupun di sini lebih utamanya boleh berhenti maupun diteruskan ya. Walaupun di sini ada wakaf yang lebih utama diteruskan, tapi kalau sudah sampai ayatnya sudah bisa dipahami itu sudah tidak apa-apa. Lil kafirin gitu ya. Terus wa ati Allah artinya atau biu lam jalalah doma huruf harokat wawu harokat depan atau doma berjumpa dengan lam jalalah yang disabdu ya. Sebelum lam jalalah tersebut ada huruf yang dibaca depan, maka lam jalalah tersebut dibaca tafkhim Allah gitu ya. Wa ati Allah ya, hukumnya idgham nih ya, dibaca tafkhim ya. Ya. Allahnya itu sendiri ya, la-nya ini mat badal ya. Kalau adzan gimana? Adzan karena bukan Al-Quran jadi tidak apa-apa. Karena panggilan terserah, mau panjang mau pendek terserah. Karena bukan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran ya harus mengikuti ilmu tajwidnya. Tapi kalau bukan Al-Quran, seperti kalimat-kalimat panjangan, silakan terserah mau variasinya. Sholawatan pun terserah ya. Ya Rasulullah. Boleh panjangkan tidak apa-apa. Karena itu sholawat. Adzan pun begitu juga. Ya. Sama. Tapi kalau Al-Quran disesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Terus war rasul lam ta'rif qamariyah. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif, bukan lam ta'rif qamariyah. Lam ta'rif
berjumpa dengan huruf yang disabdu, maka lam ta'rif tersebut dinamakan lam ta'rif samsiyah. Hukum bacaannya idgham. Jadi lam ta'rifnya tidak bisa baca, akhirnya dibaca ke sini. War rasul. Kalau bacaan idgham berarti ada penekanan. Setiap huruf yang disabdu pasti ada penekanan. Tekanannya berapa? 1 alif 2 harokat. War rasul gitu ya, ada penekanan. Maksudnya harokat doma berjumpa dengan wawu yang dimatikan atau yang dimatikan yang disukun lah ya. Maka wawunya menjadi huruf matobi'i. Matobi'i bisa disebut mat asli. Mat asli itu karena apa? Hurufnya matnya mat asli masih utuh. Mat asli itu kan huruf mat asli itu kan alif, wawu, ya. Nih. Jatuh ini kayak gini. Nah. Jatuh, harokat fathah, harokat doma, harokat kasrah, baru menjadi huruf mat. Kalau kayak gini bukan syaratnya, tidak jadi syaratnya. Ya. Tidak jadi syaratnya. Ya. Akhirnya tidak menjadi huruf mat. Kalau ini berarti menjadi huruf mat di situ, ya. La'allakum di sini. Seperti ini bahasanya ya. Nah, ini ya. Idgham. Bacaan idgham ya. Hukumnya mim mati berjumpa dengan ta dibaca idhar syafawi. Namanya idhar itu. Jelaskan ya, mimnya mati. Syafawi artinya tutup dua bibirmu. Kira-kiranya bisa sampai melafalkan kalimat apa? Huruf mim. Mim. La'allakum. Gitu ini. Kalau kita membaca mim gimana? Tutup dua bibirnya. Mim. Mim atau mim tetap ditutup ya dua bibirnya. Karena idhar, ya enggak. Maka melafalkan kalimat mim, huruf mim tersebut tidak ada suatu dengungannya tersebut. La'allakum. Tapi kalau kita itu menekankan lagi, maka ada suara getaran dengungan tersebut. La'allakum. Nah, ada getaran dengungan tersebut. Maka disebut idgham. Karena di sini idhar, maka cukup la'allakum turhamun. Tidak perlu kita lalu panjang begitu. Tur ra mati apa harokat depan atau harokat fathah apa depan itu doma berjumpa dengan ra sukun atau ra sukun. Sebelum ra sukun tersebut ada huruf yang di garis depan, maka ra-nya dibaca tafkhim, artinya tebal. Turhamun gitu ya. Baca tafkhim. Munya mataridi sukun seperti ini ya. Sama pembahasannya seperti tadi ya. Ada yang belum paham tentang ilmu tajwidnya? Ya. Kalau tidak kita praktekkan ya kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Itu ya. Ayo baca. Ya. Habis Bekar, ayo.
ayat yang 30 ya. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa'atiyallaha war rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ya. Yang di atas memperingatkan kepada kita ya, kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala tidak boleh kita makan riba ya. Riba itu yang diganda-gandakan itu ya, baik sedikit maupun banyaknya riba tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang mencatat, yang mewakili, yang menyaksikannya ya, yang mendistribusikannya, semuanya dilaknati oleh Allah Ta'ala. Menyatakan dirinya perang kepada Allah dan Rasulnya ya. Terus ini, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan meninggalkan hal-hal semacam kayak gitu ya. Kalau kita takut ya, kita kadang-kadang banyaknya menentang. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa memberikan suatu kebaikan bagi kita ya. La'alakum tuflihun, kita akan beruntung. Karena dengan adanya kita takut kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut ke irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut maha sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, takut segala-galanya, takut dari maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokoknya takut segalanya, takut kepada zat. Tingkatan ketakutan kita itu ada variasi ya. Kalau menurut orang-orang yang sufi, orang-orang yang tauhidnya itu tinggi itu, kalau kita itu takut kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih dianggap awam. Masih dianggap awam. Misalnya takut kepada irodahnya Allah Ta'ala, misalnya takut kepada kekuasaan Allah Ta'ala, misalnya kita takut kepada kesucian Allah Ta'ala, itu kan sifat-sifatnya Allah Ta'ala ya, bukan zatnya. Tapi kalau kita udah tingkat kemarifatannya seperti para rasul, para nabi, itu takutnya bukan kepada itu lagi, tapi benar-benar takut kepada zatnya Allah Ta'ala. Takut kepada zatnya Allah Ta'ala. Nah seandainya ini fungsinya, seandainya Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat hal semacam itu, apakah kita itu masih takut kepada Allah? Misalnya, masih takutkah kita? Kalau misalnya Allah Ta'ala itu tidak maha perkasa, kalau misalnya Allah Ta'ala itu tidak maha irodah, kalau kita itu misalnya Allah Ta'ala itu tidak maha suci, misalnya saja, masihkah kita takut? Ya, maka itu dibilang masih dalam taraf ketakutan kita, dalam taraf keawaman. Masih tingkatannya itu masih jauh. Ya, beda dengan para rasul, para nabi itu. Para aulia Allah Ta'ala memang benar-benar takut benar-benar kepada zat yang Maha Esa. Baik itu Allah Ta'ala mempunyai maha irodah maupun tidaknya, tetap dia itu takut kepada kehebatan, takut kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi itu berarti prinsipnya kita takut kepada kita takut kepada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bisa memberikan suatu keberuntungan terhadap orang yang takut kepada kita, terhadap kita itu akan menjadi orang yang baik, refleksinya akan menjadi orang yang bagus, tuflihun ya, akan menjadi orang yang baik. Yuk. Beda dengan orang yang tidak takut. Hal-hal yang buruk pasti akan ditinggalkannya. Makanya itu didasari dengan apalagi masalah riba. Hal-hal yang itu sudah jelas. Tuh. Nah, di sini diungkapkan lagi. Wattaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka. Kalau takut, berarti tadi takut kepada sifatnya Allah Ta'ala. Sekarang takut kepada makhluknya Allah Ta'ala. Ini takut nih, masalah ketakutan ini. Masalah takut kepada makhluknya Allah Ta'ala. Neraka makhluk bukan? Surga makhluk. Ya,
Neraka makhluk, surga makhluk, bumi makhluk, langit juga makhluk. Takut kepada api neraka, takut kalau siksaannya di situ karena api neraka tersebut sangatlah panas. Jadi kita itu suruh takut. Dengan sebab kita takut kepada makhluk Allah Ta'ala, itu bisa menghantarkan kita takut kepada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dengan kita takut dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti kehebatannya Allah Ta'ala, maha irodanya Allah Ta'ala, maha sucinya Allah Ta'ala, maka kita akan bisa menghantarkan takutnya kepada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu tingkatan prosesnya. Berarti kita itu masih awam. Ya tentu kita itu memang benar pemahamannya kita itu memang masih awam. Orang awam itu kan ditakut-takuti, kamu ada setan tuh seperti anak kecil. Takut ada setan. Ya, kan gitu. Tidak boleh ini. Makanya takut-takuti dengan api neraka. Kamu takut api neraka. Makanya ada ulama yang sholatnya sekian kuatnya sekali, tapi dicatat oleh Allah Ta'ala itu penduduk neraka. Begitu penduduk neraka, malaikat datang, kamu untuk apa kamu sholat terus? Kamu untuk apa kamu sholat terus? Padahal kamu sudah dicap masuk ke dalam neraka. Ya, kamu sudah dicap masuk ke dalam neraka. Apa kata ulama tersebut? Neraka surga itu hak Allah. Hak hamba, hak aku adalah beribadah. Kalau saya itu takut kepada makhluk, kalau takut saya itu kepada makhluk, berarti ketakutan kita itu tidak sempurna. Dengan takutnya kepada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, refleksinya, ya enggak, otomatis Allah Ta'ala itu akan mengunggulkan, akan meninggikan derajatnya. Akan masukkan dalam surganya dengan rahmatnya tersebut. Begitu caranya Allah Ta'ala menghantarkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi di sini orang awam ditakut-takuti dengan api neraka karena sangat panasnya api neraka. Di mana apa maksudnya? Kesiksaan yang di dalamnya. Maka suruh takut. Masaku angfusakum wa alikum rawaku duhan naswal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu dari batu dan manusia. Manusia dan batu bahan bakarnya. Ada orang batu tersebut itu. Batu sampai menangis itu bahan bakarnya. Allati uiddat lil kafirin, maka karena di sini ada lam ta'rif, lam untuk memarifatkan. Allati yang uiddat, yang kalau bahasa Jawa itu uiddat itu dicawiskan. Cawiskan itu disodorkan atau diperuntukkan. Memang dikhususkan, disediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, mengingkari suatu kebenaran. Benaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi api neraka itu memang, siksaan api neraka itu memang diperuntukkan. Memang sudah dikhususkan untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang mengingkari, mengkhianati, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ini khusus. Berarti kita terselamatkan. Kalau sudah ada ma'rifat ini, kita selamat. Karena kita tidak kafir. Kita selamat. Walaupun kita itu masuk ke dalam neraka, insya Allah pasti akan diangkat oleh Allah Ta'ala, dibebaskan dari api neraka. Itu akan selamat. Nah ini diteruskan, wa ati'ullah war rasul. Apa hubungannya? Hubungannya ini. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya kita mengikuti hukum-hukum syariat Allah. Kitabnya gimana? Gimana kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala? Kan tak mungkin. Kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan kitab, masa sih? Bagaimana Allah caranya berbicara? Tak mungkin langsung spontanitas seperti manusia. Kamu harus sholat. Tak mungkin. Menurunkan sebuah kitab. Yang kitabnya itu sebuah itu pedoman bagi umat muslim. Bagi yang orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Ini pedomannya begini. Kau taati ini Al-Quran. Misalnya orang yang percaya kepada Injil yang dulu, Taurat yang dulu, Zabur yang dulu, sekarang Al-Quran lah. Nah, kau tahu ini undang-undangku ini, taati ini undang-undangku, ya, jangan kau melanggar. Wah Rasul, berarti ya undang-undang Allah Ta'ala nas sudah dipastikan benar. Wah Rasul, dan taat kepada Rasulnya, sunnah-sunnahnya, anjuran-anjuran Rasul. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya kalau kita takut kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, la'allakum turhamun, supaya kamu itu mendapat kasih sayangnya keduanya tersebut. Dapat kasih sayang Allah Ta'ala, masuk surga. Pandang dengan rahmatnya, masuk surga.
Kasih sayang dari Rasulnya dapat syafaat, dapat pertolongannya. Kan begitu istilahnya. Ya, mudah-mudahanlah kita semuanya ya selalu taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ayo teruskan dalil-dalilnya itu sebanyak-banyak. Waktunya sudah kali orang ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalunya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan bantahan kalau sudah ada nas Al-Quran, sudah ada konkretnya. Dalil Al-Quran itu tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita perdebatkan. Tidak perlu kita perdebatkan. Karena timbulnya orang perdebatan itu artinya orang itu bangkangan, bantahan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi keberkahan, beri panjang umur, berkah. Segala urusan dunia maupun akhiratnya kita itu selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalan ka'atimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana al-ikhwanina wali ma'alina jamil muslimina semat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyat wa salama wa haqiqna bitaqwa wal istiqomah wa aitan min mujibatina dama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ta'atika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina adhinas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar asyadaidal mihanal fitana wal amrata simma la yadfa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar asyadaidal mihanal fitana wal amrata simma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabihi baraka salam da'wa wa subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.